Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Janisa. Saya akan menjelaskan video berikut yang bersumber dari lektur Bapak Nopi Chandra Saputra SEMAK yang berjudul Konsep Dasar Akuntansi Manajemen. Dalam pembahasan video ini akan dibahas mengenai 6 poin dari konsep dasar akuntansi manajemen. Yang pertama adalah definisi akuntansi manajemen, kedua sudut pandang akuntansi manajemen, ketiga penggolongan informasi akuntansi manajemen, 4 tujuan umum informasi akuntansi manajemen, 5 model operasional sistem informasi akuntansi manajemen, dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah proses manajemen. Bagian pertama yaitu definisi akuntansi manajemen menurut para ahli. Pertama adalah menurut Ronald M. Copeland dan Paul E. Daser. Akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan untuk perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dari definisi ini terdapat identifikasi, pengukuran, dan komunikasi. Yang diidentifikasi, diukur, dan dikomunikasikan adalah informasi akuntansi. Informasi akuntansi tersebut adalah untuk internal manajemen. Nah, ini semua bertujuan untuk perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah akuntansi manajemen menurut Hansen dan Mowen adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Di sini tetap ada identifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melakukan pelaporan informasi tersebut yang ditujukan untuk pengguna internal untuk membantu dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu sudut pandang terhadap akuntansi manajemen. Sudut pandang akuntansi manajemen dapat dilihat menjadi dua point of view, yaitu sebagai suatu tipe akuntansi dan sebagai suatu tipe informasi. Sebagai suatu tipe akuntansi, akuntansi manajemen merupakan sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai internal organisasi dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Sudut pandang sebagai suatu tipe informasi. Akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam proses pengelolaan perusahaan. Di sini kita akan membuktikan suatu sudut pandang akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi, yaitu tipe akuntansi ada dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan untuk memenuhi keperluan manajemen puncak dan pihak luar, contohnya neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen adalah tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan manajemen atau para manajer dalam melaksanakan fungsi perencanaan dalam pengendalian organisasi. Contohnya adalah laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pelanggan, laporan kinerja manajemen yang disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Dalam sudut pandang yang kedua, yaitu sudut pandang akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe informasi. Informasi dibagi dua, yaitu informasi kuantitatif dan informasi non-kuantitatif. Informasi kuantitatif dibagi menjadi dua kembali, yaitu informasi non-akuntansi dan informasi akuntansi. Informasi akuntansi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu informasi operasi, informasi akuntansi keuangan, dan informasi manajemen. Nah, kita akan membahas tentang informasi manajemen. Informasi manajemen di sini dibagi menjadi tiga lagi, yaitu informasi akuntansi penuh, informasi
diferensial, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Bagian ketiga adalah penggolongan informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen dapat dihubungkan dengan 3 hal, yaitu objek informasi, produk, departemen, dan aktivitas, 2 alternatif yang akan dipilih, dan 3 wewenang manajemen. Jika dihubungkan dengan objek informasi, maka informasi akuntansi penuh. Jika dihubungkan dengan alternatif yang akan dipilih, maka akan menjadi informasi akuntansi diferensial, sedangkan wewenang manajer akan menjadi informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi penuh atau full accounting information adalah seluruh aktivitas, seluruh pendapatan yang diperoleh dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Di sini adalah selalu biaya yang dikorbankan. Yang perlu diketahui adalah 1. Selalu berhubungan dengan objek informasi, yaitu seperti produk, divisi, dan aktivitas. 2. Jika informasi akuntansi penuh berupa seluruh aktiva sama dengan, maka disebut aktiva penuh atau full asset, pendapatan penuh atau full revenues, biaya yaitu biaya penuh atau full cost. Yang ketiga adalah informasi ini mencakup informasi masa lalu maupun informasi yang masa akan datang. Selanjutnya adalah informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information, yaitu taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Perlu diketahui bahwa selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Jika informasi akuntansi diferensial yang hanya bersangkutan dengan aktiva, maka disebut dengan aktiva diferensial atau diferensial aset. Pendapatan sama dengan pendapatan diferensial atau diferensial revenues. Biaya sama dengan biaya diferensial atau diferensial cost. Bagian selanjutnya adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information, yang merupakan informasi aktiva pendapatan dan atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Misalnya seorang manajer produksi yang membawahi beberapa bagian, maka manajer tersebut hanya melaporkan laporan pertanggungjawaban bagian-bagian yang ia bawahi saja. Yang perlu diketahui adalah dari informasi akuntansi pertanggungjawaban ini adalah selalu berhubungan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan dasar untuk menganalisis kinerja manajer anggaran versus realisasi. Yang ketiga, sekaligus memotivasi para manajer dalam merealisasikan rencana. Selanjutnya adalah merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen, dan yang terakhir adalah menyajikan informasi realisasi pendapatan dan biaya menurut manajer yang bertanggung jawab. Dilihat dari segi manfaatnya, informasi akuntansi penuh atau full accounting information memberikan manfaat informasi masa lalu, yaitu pelaporan informasi keuangan, analisis kemampuan menghasilkan laba, jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu, dan penentuan harga jual dalam atau cost type contract. Manfaat informasi masa yang akan datangnya adalah penyusunan program, penentuan harga jual normal, penentuan harga transfer, dan penentuan harga jual dalam perusahaan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dan untuk informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information, manfaat informasi masa lalunya tidak ada, dan manfaat informasi masa yang akan datangnya adalah pengambilan keputusan pemilihan alternatif baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan untuk yang terakhir yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information, manfaat informasi masa lalunya adalah penilaian kinerja manajer dan pemotivasian manajer. Manfaat informasi masa yang akan datangnya adalah penyusunan anggaran. Pada bagian 4, yaitu tujuan umum informasi akuntansi manajemen, terdapat 3 poin, yaitu 1. Menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Poin pentingnya adalah akuransi perhitungan biaya produk atau jasa. Poin 2 adalah menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang dibutuhkan di sini adalah evaluasi, monitoring, efektivitas, dan efisiensi.
Yang ketiga adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan strategis. Yang kelima adalah model operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Dalam sebuah perusahaan pasti terdapat kegiatan ekonomi yang dijadikan masukan, yaitu data operasi dan data keuangan. Lalu diproses dengan pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan. Setelah itu menjadilah keluaran, yaitu laporan khusus, laporan seperti laporan probabilitas produk, laporan probabilitas pelanggan, dan laporan kinerja yang digunakan oleh user atau internal manajemen, dan setelah dievaluasi itu akan menjadi masukan kembali. Nantinya dengan melakukan perencanaan ulang yang lebih baik. Bagian proses manajemen terdapat 3 poin sesuai dengan definisi yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama adalah didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kedua, mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer dan pekerja yang diberdayakan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pemberdayaan pekerja adalah pemberian wewenang kepada orang-orang operasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Perencanaan merupakan formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan pengidentifikasian metode untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, dia menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasikan ke dalam metode. Sebagai contoh, kita memiliki tujuan untuk meningkatkan profit, maka metode yang digunakan adalah peningkatan kualitas, yaitu melalui pengurangan limbah, pengurangan komplain atau keluhan dari pelanggan, dan memperbaiki produk. Selanjutnya adalah pengendalian. Proses pengendalian merupakan aktivitas dari pihak manajerial untuk memonitor pelaksanaan dari perencanaan dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik. Umpan balik atau feedback merupakan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang digunakan dan dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana. Sebagai contoh, evaluasi terhadap proyek tertentu efisien atau tidak, evaluasi terhadap hasil inovasi suatu produk disukai atau tidak, dan laporan kinerja yang baik atau buruk. Yang berikutnya adalah pengambilan keputusan, yaitu proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Proses pengembalian keputusan berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Manajer tidak dapat membuat rencana tanpa mengambil keputusan. Manajer harus memiliki di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Contohnya adalah manajer memilih antara buat sendiri barang atau membeli, maka dipilihlah mana barang yang paling menguntungkan. Jika buat sendiri memiliki untung yang lebih besar, maka manajer akan membuat keputusan buat sendiri. Atau misalnya biaya produksi yang lebih mahal daripada barang dijual tersebut, maka manajer akan memutuskan untuk membeli. Sekian pemaparan materi dari video dari saya Eka Janisa. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.